Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari berbagai macam penyakit pernapasan pada manusia. Langsung saja kita simak. Kita seharusnya bersyukur atas udara segar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menjaganya. Jangan sampai terjadi kondisi sebaliknya seperti polusi udara, karena akan menyebabkan berbagai macam penyakit pernapasan. Apa saja macam-macam penyakit pernapasan pada manusia? Yang pertama adalah faringitis. Faringitis adalah radang pada faring karena infeksi, sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan atau kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Bakteri yang biasa menyerang penyakit ini adalah Streptococcus pharyngitis. Peradangan juga dapat terjadi karena terlalu banyak merokok, ditandai dengan rasa sakit saat menelan dan rasa kering di kerongkongan. Selanjutnya, ada penyakit asma. Asma adalah gangguan pernapasan karena saluran pernapasan menyempit. Akibatnya, penderita sulit bernapas. Penyebabnya adalah alergi. Bahan yang dapat menyebabkan alergi antara lain rambut atau bulu hewan, debu, asap, dan udara dingin. Selanjutnya adalah influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Lama sakit berlangsung antara 2-7 hari dan biasanya sembuh sendiri. Berikutnya adalah emfisema. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Emfisema disebabkan hilangnya elastisitas alveolus. Emfisema ditandai dengan pernapasan yang pendek yang disebabkan oleh kesulitan untuk menghembuskan seluruh udara keluar dari paru-paru karena tekanan udara yang berlebihan dari kantung udara di dalam paru-paru atau alveoli. Perhatikan gambar. Selanjutnya, bronkitis. Bronkitis adalah suatu peradangan pada cabang tenggorok atau bronkus, saluran udara ke paru-paru. Penyakit ini bersifat ringan dan pada akhirnya akan sembuh sempurna. Tetapi pada penderita yang memiliki penyakit menahun, misalnya penyakit jantung atau paru-paru, dan pada usia lanjut, bronkitis bisa bersifat serius. Berikutnya, asbestosis. Asbestosis adalah suatu penyakit pernapasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat asbes, di mana pada paru-paru terbentuk jaringan parut yang luas. Perhatikan gambar. Selanjutnya, sinusitis. Sinusitis merupakan penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Perhatikan gambar. Selanjutnya, penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, menurunnya kekebalan tubuh, flu, stres, kecanduan rokok, dan infeksi pada gigi. Selanjutnya, tuberkulosis. Di sini ada TBC paru-paru, di sini ada paru-paru normal. TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis yang bersifat sistemik yang dapat bermanifestasi pada hampir semua organ tubuh dengan lokasi terbanyak di paru yang biasanya lokasi infeksi primer. Bakteri ini menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil kecil yang menyebabkan proses difusi oksigen terganggu. Pneumonia. Pneumonia atau juga disebut dengan radang paru-paru merupakan suatu penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Penyebabnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus dan Mycoplasma pneumoniae, virus, jamur atau pasilan atau parasit. Yang berikutnya adalah difteri. Difteri adalah infeksi pada saluran pernapasan bagian atas. Pada umumnya disebabkan oleh Corynebacterium diphtherial. Pada tingkat lanjut, penderitanya dapat mengalami kerusakan selaput jantung, demam, lumpuh, bahkan meninggal dunia. Rinitis. Rinitis merupakan peradangan pada hidung sehingga hidung menjadi bengkak dan banyak mengeluarkan lendir. Gejala-gejala yang timbul pada seseorang yang menderita rinitis antara lain bersin-bersin, hidung gatal, hidung tersumbat, dan berair atau ingus encer. Rinitis bisa timbul karena alergi atau faktor lain. Berikutnya adalah infeksi saluran pernapasan atau yang dikenal dengan ISPA. Upper Respiratory Tract Infection atau URI merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia bagian atas, yaitu hidung, laring, dan tenggorokan. ISPA dibagi dalam 3 tingkat, yaitu ringan, sedang, dan berat.
Gejala ispa ringan berupa batuk, suara serak, hidung berlendir, mengeluarkan ingus, dan demam, atau suhu badan terasa meningkat tidak seperti biasanya. Itu adalah beberapa contoh penyakit pernapasan pada manusia. Jika memang video ini bermanfaat, tolong share dan dibagikan. Dan jangan lupa like and subscribe. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.